Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh kembali ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam cinta kasih Tuhan, dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena setiap kali kita merenungkan firman Tuhan selalu saja ada penguatan, pengharapan, dan keteguhan hati untuk tetap setia mengiring Tuhan. Dalam setiap tekanan hidup, dalam setiap pergumulan hidup, kita percaya selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan melalui ketetapan firman-Nya. Karena itu hari ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk mengambil waktu merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Karena saya percaya ada janji Tuhan Yesus bagi saudara dan saya bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali membagikan renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita kepada rekan-rekan, kerabat, saudara, kenalan kita, sehingga apa yang memberkati kita juga dapat memberkati banyak orang. Iya kan? Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih karena hari ini kami ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Kami percaya semua karena keberkatan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang terus menopang hidup kami. Kami bersyukur sebab sungguh Tuhan, karena Tuhanlah kami ada sampai dengan hari ini. Itu sebabnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Ulangan pasalnya yang ke-9, Ulangan pasal 9 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara perhatikan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka, yaitu bangsa-bangsa yang menempati pemberian yang Tuhan berikan, tanah perjanjian ini, Tuhan usir mereka dari hadapanmu, lalu engkau berkata, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat 5 perhatikan. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 6. Jadi ketahuilah, bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Saudara perhatikan, pesan Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel bahwa bangsa-bangsa yang ditaklukkan, ditundukkan oleh mereka karena kekuatan Tuhan, itu bukan karena jasa-jasa mereka bangsa Israel, ya. Tetapi karena ketegaran tengkuk, tapi karena kepala batunya, karena bangsa-bangsa itu yang memang harus dienyahkan oleh Tuhan. Karena bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang fasik. Itu sebabnya Tuhan bilang, karena kefasikan bangsa-bangsa itu Tuhan menghalau mereka. Jadi kita mendapati satu pembelajaran. Kalau sesuatu terjadi, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya, maka sebagaimana Tuhan firmankan kepada bangsa Israel, bukan karena jasa-jasamu. Itulah yang harus kita sadari. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita diselamatkan, tetapi karena kasih karunia. Supaya apa sih Pak setujuannya? Supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh ini karena perbuatan saya. Oh ini karena perbuatan saya udah lakukan ini, saya udah buat ini, saya udah kerjakan itu. Gak bisa. Gak ada yang patut kita banggakan di hadapan Tuhan, saudaraku. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan hati Tuhan. Itu sebabnya gak ada yang bisa kita banggakan, sombongkan.
Karena benar firman Tuhan. Nih, saudara lihat di ayat 4, di ayat 5, di ayat 6 berulang-ulang firman Tuhan katakan kepada mereka, bukan karena jasa-jasamu. Bukan karena jasa-jasamu. Jangan ada orang yang membanggakan semua karena jasa-jasaku, semua karena aku mahir berperang, semua karena aku bisa melayani Tuhan, semua karena aku bisa lakukan ini, semua karena aku nih gereja ini bisa maju, semua karena aku nih rumah tanggaku bisa bertahan. Hei, bukan karena kita, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat membanggakan diri sambil berkata semua karena saya buat. Karena kesombongan manusia adalah kehancuran di hadapan Tuhan. Jangan ada seorang pun yang sombong. Karena ketika seorang tinggikan dirinya, tinggikan hatinya, maka seorang akan direndahkan oleh Tuhan. Karena biar hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis menyadari hal ini sehingga ia berkata, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil di hadapannya. Sehingga akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang kita buat itu karena Tuhan mampukan kita. Kita bisa bertahan karena Tuhan kasih kekuatan buat kita. Kita bisa berbuat baik pada orang lain karena Tuhan kasih kesanggupan buat kita. Kita bisa mengampuni orang jahat kepada kita karena Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga kita bisa mengimpartasikan kasih Allah dalam hidup orang-orang di sekeliling kita. Jadi dasarnya segala sesuatu itu karena Tuhan. Sebab dari Dialah, bagi Dialah, oleh Dialah, untuk Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dalam segala apa yang kita buat, dalam segala apa yang kita kerjakan. Kembali lagi, tujuan sederhananya semua ini terjadi supaya kita menyadari bahwa tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam kita menjalani hidup ini. Karena ketika kita mulai tinggi hati, ketika kita mulai sombong, saudaraku, manusia memiliki sifat akan merendahkan orang lain. Yang pernah dia tolong, yang pernah dia bantu, iya kan? Yang pernah dia selamatkan. Dia akan memandang sebelah mata, siapa kamu? Kamu mah di bawah saya pernah bantu kamu, saya pernah tolong kamu, saya pernah selamatkan kamu. Akhirnya memandang rendah, sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan kasih sesamamu manusia. Di pemandangan mata Tuhan, orang yang bantu sama orang yang dibantu sama. Ini hanya bicara tentang mau gak kita dipakai oleh Tuhan untuk tolong orang. Kan begitu. Iya kan? Kalau Tuhan gak gerakan hati seseorang dan orang itu mengeraskan hati, Tuhan bisa pakai orang lain. Bahkan Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memelihara Elia. Halo? Amin? Jadi gak ada yang bisa kita banggakan. Kita bilang kita udah tolong orang, kita udah bantu orang. Karena Tuhan kasih kesempatan itu buat kita. Tuhan kasih kesempatan itu supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalaupun ada orang yang memuji-mujimu karena perbuatan baikmu, anggaplah itu sebagai bonus. Tapi kembalikan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku. Sehingga tidak ada yang bisa kita banggakan. Selalu ingat, apapun yang kau buat, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau alami, semua bukan karena jasa-jasa kita. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Semua karena cinta Tuhan buat hidup saudara dan saya. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Ingat selalu hal itu. Sehingga gak ada yang bisa kita banggakan, sombongkan, tinggikan untuk melebihi diri kita dengan orang-orang lain. Gak ada. Kita memandang kalau memang Tuhan berikan saya kesempatan untuk melakukan ini, melakukan itu, buat ini, buat itu pun karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Mulai hari ini setiap kita saya ajak untuk mengingat, apapun yang kau buat, ingat, Yesus yang harus makin besar, saya harus makin kecil. Yesus yang harus makin dimuliakan, saya hanyalah alat di pemandangan mata Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami tahu segala sesuatu yang kami buat, segala sesuatu yang kami kerjakan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk tolong orang. Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Itu sebabnya kami sadar jika bukan karena Tuhan, maka kami tidak bisa, kami tidak sanggup. Semua karena Tuhan, bukan karena jasa-jasa kami, bukan karena apa yang bisa kami kerjakan dan bisa apa yang kami buat. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus beri kami kerendahan hati, sehingga sikap kerendahan hati ini membesarkan selalu nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Satu persatu Tuhan jamah, sehingga hari demi hari kerendahan hati itu selalu ada dalam kehidupan kami.
Kami menyadari semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, dan semua karena berkat-berkat Tuhan. Semua karena Tuhan, bagimu, daripadamu, olehmu, untukmu lah kemuliaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami yang hari ini mengalami kelemahan tubuh, kami terima kuasa kesembuhan, tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetaplah ingat, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena apa yang bisa kita buat, tapi karena kesanggupan, kemampuan, dan kemurahan Tuhanlah kita bisa melakukan segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati kita.